Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di share untuk PowerPoint-nya ya Mbak, karena Oke, siap. nggak bisa. Sudah terlihat Pak Rio? Oke. Belum ini. Bentar lagi jalan. Ya, sabar ya Pak. Sudah saya share. Terima kasih Mbak Wina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih buat wabarakatuh. Pak Min dan rekan-rekan semuanya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari tim saya dengan Mbak Wina dan Pak Wahadi mengenai pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kanmo Retail Group. Oke, sambil nunggu PowerPoint-nya ya, karena kebetulan di laptop saya nggak bisa, jadi saya menggunakan handphone untuk share PowerPoint. Sudah terlihat Pak Rio? Belum ada. Belum kelihatan Bu Wina. Pak Patnin bisa share ke saya, Pak Patnin? Baru saya cari Pak, sebentar Pak. Lagi ini Pak, lemot. Kalau enggak Bu Wina bisa share ke Pak Gatot, ada enggak? Saya ini numpuk banyak kumpulin. Datanya. Sebentar Pak. Lanjutkan. Nggak bisa diklik. Nah, sudah Pak Rio? Sebentar. Iya, itu udah. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Nah, silakan Pak. Oke, jadi di sini mengenai latar belakangnya, kita tahu bahwa sumber daya manusia itu sangat penting untuk perkembangan ekonomi, tetapi untuk aspek kehidupan lainnya. Di dalam PT Kanmo sendiri, terutama di era globalisasi, dan kenapa kita ambil judul mengenai motivasi dan lingkungan kerja, karena ada dampak terutama ketika era pandemi kemarin selama 2 tahun. Jadi adanya penurunan insentif yang diberikan ke karyawan, sehingga ada beberapa case yang akhirnya karyawan motivasinya menurun gitu. Next, Mbak. Ya, silakan. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel motivasi terhadap kinerja. Itu untuk case yang pertama. Untuk keduanya, untuk mengetahui pengaruh antara variabel lingkungan terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi untuk tujuan penelitian kita ada 3, menggunakan analisis regresi sederhana, di next, Bu Wina. Metode penelitiannya. Kalau ada mungkin Pak Rio bisa dibacakan saja. Oh, baik Pak. Kalau saya bisa buka dari handphone sih Pak, cuman di share-nya yang agak susah. Oh, nggak apa-apa aja Pak, sampaikan aja. Untuk metode penelitiannya, kita ada kajian pustaka, pembuatan kuesioner, dan penyebaran kuesioner ke responden. Kemudian kita dapat feedback-nya dari respondennya. Kemudian data dan sumber data, kita ada data primer, yakni dari tadi kuesioner, kemudian data sekunder. Kemudian sampel yang kita gunakan ada 55 karyawan.
untuk sampelnya. Kemudian metode penelitian kita menggunakan teknik pengumpulan data dan informasinya kuesioner dan menggunakan teknik skala Likert. Teknik pengolahan dan analisis data, ada analisis deskriptif dan ada analisis kuantitatif dengan menggunakan SPSS analisisnya, alat analisisnya. Kemudian langsung ke hasil dan analisis, kemudian ada uji normalitas berdasarkan tabel. Kalau misalnya itu kita berdasarkan data pada tabel, diketahui nilai assignment sig-nya itu duatel sebesar 0,1, di mana nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji normalitas dengan metode one sample Kolmogorov, maka disimpulkan bahwa data distribusi normal. Mungkin langsung ke hasil pembahasannya saja ya. Benar-benar. Di situ untuk analisis uji asumsi klasiknya saya skip aja. Pak Rio. Yang berdasarkan hasil uji pada uji tem ada terdapat variabel. Sebentar. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, yakni 0,01 lebih kecil dibandingin 0,05. Dan nilai T hitungnya 3,353 itu lebih besar dari nilai T tabel 2,006. Dengan ini bahwa hipotesis A01 ditolak dan HA-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Kemudian untuk yang kedua, untuk variabel lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, yakni dengan uji parsial secara signifikannya masih lebih kecil dibandingin T hitungnya, dan T tabel lebih besar, T hitung lebih besar dari T tabel. Kemudian secara simultannya itu juga masih lebih besar juga. Hasil responden berdasarkan variabel kinerja karyawan pada Kanmo dengan nilai koefisien determinasi besarnya berpengaruh X1 dan X2 terhadap karyawan sebesar 0,537 atau 53%, 0,7. Terima kasih. Mungkin sekian. Ada yang mau ditambahkan sebelumnya sama Ibu Wina untuk presentasinya? Sudah cukup Pak Rio. Oke, terima kasih Pak Rio, Bu Wina. Mungkin Sama-sama, rekan-rekan ada yang mau nanyakan silakan. Ini hasilnya kebetulan bagus semua ya, baik ya, motivasi, lingkungan. Ada Ya, beberapa case sih Pak, karena kenapa hasilnya juga masih bagus ya, karena mungkin karena efek dari pandemi kayak gitu, jadi secara nggak langsung itu dari karyawan juga masih memaklumi, karena kan dampaknya bukan cuma di bukan cuma di perusahaan tersebut aja, karena secara global kayak gitu. Makanya secara motivasi pun dengan adanya pemotongan insentif kayak gitu pun masih dimaklumi sama karyawan. Iya. Jadi masalah global semua juga ngalamin ya. Nyari kerjaan susah. Iya. Cuman secara motivasi itu kan ada penurunan. Iya, penurunan motivasinya, tapi kinerjanya masih tetap bagus ya. Kinerjanya masih tetap. Oke. Silakan teman-teman mahasiswa. Nih, kalau mau menanyakan, boleh. Nah, mau ini bedanya kalau di sini parsial sama sederhananya ada perbedaan nggak, Pak Rio? Kalau secara tadi kan ada analisa analisa sederhana sama parsial, ada perbedaan. Itu cuma beda istilah aja sih Pak. Kalau misalnya itu sebenarnya ada parsial dan simultan ya gitu. Cuman kalau sederhana kan hanya sekedar X ke Y saja kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau parsial itu di statistika itu maka
sebenarnya ada, dua-duanya itu ada, cuma yang satunya dianggap konstan. Kalau sederhana cuma satu variabel X terhadap Untuk variabel variabel Y. Y. Tapi kalau parsial itu ada di situ ada X-nya ada beberapa, tapi sebenarnya kita anggap yang lainnya itu konstan, tidak memberikan dampak seperti itu. Itu aja sih masukan untuk analisa di dalam analisa statistika. Jadi ada perbedaan antara sederhana, kalau sederhana tidak ada faktor variabel lain, bebasnya cuma satu. Tapi kalau parsial itu variabelnya tetap ada, menggunakan uji T-nya itu sama, cuma nanti akan dampaknya itu apabila ini dianggap konstan, maka ininya seperti itu aja sih masukannya. Oh baik Pak, terima kasih untuk masukannya dan untuk Iya, pengetahuannya. terima kasih Pak Rio, semoga bermanfaat untuk kita Oke, semua. terima kasih Amin ya Rabbal Alamin. presentasi dari penelitian kami. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi